Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peluang dan tantangan dari demokrasi digital yang ada di Indonesia. Anggota kelompok ada yang pertama Cindy Wiasari, yang kedua adalah Islah Setianingsih, dan yang ketiga saya sendiri Nasma Marika Mulia. Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai masa depan demokrasi digital, yakni meliputi peluang dan juga tantangannya di Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah peluang dari demokrasi digital, dan yang ketiga adalah tantangan dari demokrasi digital itu. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai kehidupan demokrasi digital. Dampak dari revolusi digital yang memengaruhi hampir semua elemen kehidupan, tak terkecuali dunia politik, membuat pemerintah harus bisa responsif terhadap hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan tidak tertinggal zaman. Artinya adalah salah satu dampak dari revolusi yang paling terasa dalam kehidupan masyarakat adalah adanya internet, yang mana adanya perkembangan teknologi ini membuat semua orang harus bisa responsif untuk menanggapinya. Revolusi digital adalah efek dari adanya akses internet secara keseluruhan. Revolusi digital ini menyentuh semua aspek tak terkecuali dari mulai pendidikan, kesehatan, bahkan pemerintahan. Hal ini memaksa semua aspek untuk mulai bisa untuk beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi. Bentuk dari adanya adaptasi ini dari sisi pemerintah adalah menciptakan berbagai aplikasi atau platform digital untuk mendukung kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan adanya platform ini, masyarakat bisa untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik serta memunculkan berbagai ide-ide yang bisa meningkatkan kualitas pemerintahan. Dengan adanya internet ini dapat menyatukan semua data yang berbeda dan menjadi satu kesatuan dan menentukan masyarakat dapat mengakses informasi yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Demokrasi digital adalah jenis demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau people power disalurkan secara bebas melalui teknologi informasi dan komunikasi tanpa dominasi pihak tertentu. Artinya adalah adanya landasan ideal ini berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi, yang mana ini sejalan dengan norma-norma dari demokrasi itu sendiri seperti peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta persamaan hak dan kewajiban masyarakat, khususnya hak untuk memperoleh informasi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sepenuhnya terkoneksi dengan internet juga diharapkan bisa untuk mengurangi proses birokrasi yang berbelit-belit sehingga negara bisa lebih mudah untuk diakses oleh rakyat dan rakyat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oke, bagaimana sih demokrasi di Indonesia? Yang pertama adalah masih dalam proses pengenalan. Dalam tahapan ini, banyak sekali muncul permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Akan tetapi penerapan ini belum bisa sepenuhnya terjalankan karena hanya baru masuk di proses pengenalannya saja. Dalam tahapan ini banyak masalah-masalah yang pemerintah harus bisa menjadi perhatian khusus dan juga menjadi perhatiannya secara penuh. E-demokrasi ini tidak hanya sekedar memanfaatkan perkembangan teknologi informasinya saja, tetapi juga memasukkan aspek-aspek non-teknologi yang bisa saja menjadi penghambat yang perlu diselesaikan. Yang kedua adalah inovasi yang muncul sebagai bagian dari e-demokrasi, yakni munculnya e-konsultasi, e-petisi, e-voting, dan sebagainya. E-demokrasi merupakan inovasi baru yang muncul di dunia politik, yang mana imbasnya adalah melahirkan berbagai inovasi-inovasi lanjutan dari e-demokrasi ini. Dengan adanya inovasi yang tadi disebutkan atau yang ada di PPT itu, maka diharapkan peran masyarakat dan juga pemerintah bisa lebih baik lagi nantinya, yang berimbas pada kualitas kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu bisa semakin baik. Situs partai politik. Dengan adanya
demokrasi ini, situs partai politik bisa lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Situs-situs partai politik yang menyediakan berbagai informasi juga bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Keikutsertaan dari media elektronik ke dalam sebuah proses demokrasi akan meningkatkan terjadinya debat publik, diskusi publik, dan mengkritisi masyarakat yang mulai redup terhadap pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan bisa memiliki nilai perwakilan, transparan, dan juga memiliki akuntabilitas yang tinggi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy, silakan. Yaitu tentang model e-demokrasi menurut the Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama adalah informasi hubungan searah yang mana pemerintah memberikan informasi saja. Pemberian informasi ini bertujuan untuk menjadi sumber pengetahuan kepada masyarakat mengenai sebuah lembaga dan kebijakan yang dihasilkan dengan harapan masyarakat bisa memberikan pandangannya atas kebijakan tersebut. Yang kedua ada konsultasi, hubungan dua arah, yakni ada feedback atas informasi yang diberikan. Di sini masyarakat sudah memberikan feedbacknya. Tujuan dari adanya penyampaian feedback ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Yang ketiga ada partisipasi, sudah aktif memberikan pandangan dalam perumusan sebuah kebijakan. Tujuan adanya partisipasi ini adalah agar kebijakan dibuat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah peluang demokrasi digital. Yang pertama yaitu terbukanya forum interaksi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam konsep demokrasi tradisional, demokrasi dijadikan forum dialog antar pelaku demokrasi. Hal ini pun tidak berbeda dengan demokrasi digital. Hanya saja dengan adanya demokrasi digital dapat memperluas jaringan dalam publik serta berpartisipasi dalam dunia maya. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Melalui demokrasi digital, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung. Selain itu, sebagian orang ataupun kelompok tertentu mengharapkan menghilangkan faktor teknik yang mengakibatkan terhambatnya partisipasi politik masyarakat. Yang ketiga adalah memperlancar komunikasi antar pemerintah dan juga pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat tidak perlu untuk datang ke kantor secara tatap muka untuk menyampaikan pendapatnya ataupun keluh kesahnya. Masyarakat hanya perlu menyampaikan melalui platform yang sudah disediakan. Dengan melalui platform tersebut, maka peluang demokrasi digital terbuka karena ini sesuai dengan konsep demokrasi langsung atau demokrasi murni dengan menyampaikan pendapatnya dan keluh kesahnya secara langsung melalui platform digital yang disediakan. Yang keempat yaitu mempermudah penyebarluasan informasi. Bagi lembaga-lembaga pemerintah sendiri, mereka bisa menyebarluaskan informasi dengan sekali kirim dan mampu diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitupun dengan masyarakat. Mereka bisa mengetahui bagaimana kinerja lembaga-lembaga pemerintahan, sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan berinteraksi langsung dengan lembaga pemerintahan melalui website yang telah ada. Yang selanjutnya ialah membuat ruang publik menjadi lebih demokratis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyamaratakan akses semua masyarakat dengan menghilangkan pembatas ruang dan waktu. Hal itu dapat disamakan dengan adanya internet. Kemudian ada masyarakat lebih mudah dan berani mengutarakan pendapatnya. Dalam konsep demokrasi tradisional, demokrasi dijadikan forum dialog antar pelaku demokrasi. Hal ini pun tidak berbeda dengan demokrasi digital, hanya saja dengan adanya demokrasi digital dapat memperluas jaringan dalam publik serta berpartisipasi dalam dunia maya.
Hal ini juga dapat meminimalisir adanya ketakutan dalam berpendapat dan paksaan saat mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Demokrasi digital dapat menjadi tanda bahwa setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Presentasi selanjutnya oleh Mbak Islah. Silakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tantangan demokrasi digital. Next. Tantangan demokrasi Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun adaptasi teknologi komunikasi dan informasi pada tatanan kehidupan politik yang konkret. Problematika demokrasi Indonesia ke depan membuat insan Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya. Saya lanjutkan, serta mampu melaksanakan cita-cita demokrasi, menjadikan warga negara yang cerdas, yang sadar akan hak dan kewajibannya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan tugas yang memerlukan peran serta beberapa pihak. Tantangan demokrasi digital di Indonesia. Yang pertama, kesempatan. Belum semua masyarakat Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses atau mencoba demokrasi digital ini. Yang kedua, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, misalnya penghasilan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, jaringan internet yang disediakan yang kurang memadai, dan pengetahuan. Yang kedua, karakter para aktor politik. Demokrasi digital sebenarnya mempunyai dasar yang netral dan tidak menimbulkan dampak yang negatif jika para aktor dapat mempunyai karakter atau sikap yang baik dan tidak keluar jauh dari konsep demokrasi digital itu sendiri. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah apapun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik buruknya demokrasi digital tergantung dari karakter aktor politik itu sendiri. Next. Yang selanjutnya, ancaman penerapan demokrasi digital. Yang pertama, ancaman bisa saja berupa selektivisme. Ancaman ini tidak memberikan dampak langsung pada perubahan sosial, akan tetapi dengan adanya selektivisme bisa membuat seolah-olah media sosial itu tidak memberikan efek apapun di demokrasi karena isinya hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, datang dari internet itu sendiri. Konten yang ada di internet belum bisa dipastikan semuanya mengandung kebenaran. Karena itu, banyak saat ini orang melihat sebuah konten tidak memperhatikan kebenaran, tetapi hanya memperhatikan kemauan dan kesukaan dia saja. Yang ketiga, munculnya ujaran kebencian kepada pihak lain yang tidak satu kelompok. Munculnya ujaran kebencian kepada pihak lain yang tidak satu kelompok, misalnya adalah agama, suku, dan sebagainya. Mereka tidak setuju dengan pendapat kelompok lain. Yang selanjutnya, next. Globalisasi yang mempengaruhi demokrasi memunculkan dua persoalan yang saling bertentangan. Dari sudut pandang pertama mengatakan bahwa globalisasi merupakan peluang untuk mendorong demokrasi menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya,
Sudut pandang kedua berpendapat bahwa globalisasi merupakan ancaman untuk demokrasi itu sendiri. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar ruang yang disediakan globalisasi untuk demokrasi. Ada dua kriteria yang mungkin disarankan dalam hal ini, yaitu otonomi dan kesetaraan. Globalisasi akan dilihat sebagai fasilitator atau penghalang demokrasi, tergantung apakah globalisasi mendorong lebih banyak otonomi dan kesetaraan di antara individu dan komunitas. Jika globalisasi dapat mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih besar, hal itu terlihat memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Di sisi lain, jika globalisasi benar-benar menghambat kedua proses tersebut, globalisasi dapat dipandang sebagai bahaya bagi demokrasi politik. Next. Kesimpulannya, kehadiran demokrasi digital bukan tanpa kekurangan. Kekurangan ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengatasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk dinamis yang merespon kebudayaan. Budaya demokrasi di sebuah negara. Oleh karena itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap elemen diperlukan untuk mendukung keberadaan demokrasi digital itu sendiri, demi mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.